Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Kafiatul Azkia dari kelas 1 MDA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang maqamat dan al-ahwal. Maqamat menurut bahasa adalah tahapan, sedangkan menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan untuk mencapai makrifatullah, di mana upaya tersebut telah menjadi sifat yang menetap pada diri seseorang. Al-ahwal menurut bahasa adalah keadaan, sedangkan menurut istilah yaitu keadaan jiwa dalam proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keadaan tersebut masih temporer, belum menetap dalam jiwa. Kondisi ini menuntut tindakan untuk menyikapinya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan maqamat dan al-ahwal. Tahapan maqamat yaitu taubat. Taubat artinya kembali dari segala yang tercela menurut agama menuju semua yang terpuji. Yang kedua, warak. Warak adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat. Sedangkan menurut para sufi, warak menghindari segala yang dilakukan antara halal dan haram. Yang ketiga, juhud. Juhud adalah suatu sikap yang menekankan untuk meninggalkan ketergantungan jiwa pada keduniawian. Orang juhud mungkin kaya namun hatinya tidak tergantung dan terpengaruhi oleh kekayaannya. Yang keempat, fakir. Fakir adalah keadaan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun selalu merasa tetap membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sabar. Sabar yaitu sikap bertahan diri selalu dalam kondisi sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tahapan al-ahwal. Yang pertama, muraqabah. Muraqabah artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, khauf. Khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang ketiga, roja. Roja berarti berharap atau optimisme, yaitu perasaan senang hati menaati sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Yang keempat, tumaninah. Tumaninah adalah merasa tenang, tidak was-was atau khawatir. Yang kelima, us. Us adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa sepi. Dalam keadaan seperti ini, sufi merasa tidak ada yang dirasakan, tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, musyahadah. Musyahadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Selanjutnya, contoh orang yang memiliki maqamat dan al-ahwal dalam tasawuf. Yang pertama, orang yang selalu meninggalkan perbuatan berbagai dosa besar. Yang kedua, orang yang meninggalkan dosa kecil. Yang ketiga, bertobat tertinggi. Yang keempat, sabar dalam pandangan sufi, musuh terberat bagi orang-orang beriman. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, ridho. Selanjutnya, perbedaan maqamat dan al-ahwal. Maqamat sifatnya tetap, sebab untuk mencapai tingkatan maqam yang lebih tinggi, seseorang masih menguasai tingkat maqam sebelumnya. Sedangkan ahwal sifatnya sementara, sebab datangnya hanya sekejap saja. Maqam diusahakan melalui perjuangan spiritual yang panjang dan melelahkan, sedangkan ahwal tidak diusahakan, sebab merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maqam suatu pencapaian seseorang, sedangkan ahwal karunia yang datang begitu saja. Cukup sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.